Gue ngeliat, lo tahu petasannya kayak tahun baru yang twing, kayak roket gitu ya? Kayak roket, bener, yang kayak jangwe gitu kan. Ya. Jangwe, ini apaan sih? Keluar lah kalau di internet segala macam namanya apa? Ada sebutan baraspati ya. Sebutan baraspati, ada apapun itu atau kiriman. Di perjalanan itu gue ngeliat ada selendang terbang cuy. Oke, sebentar, Topan. Selendang berarti kan ya kayak selendang kayak pasmina, cuing kena angin gitu ya? Iya. Oke. Selendang, dan selendang itu bercahaya. Cuy, Dengan enak. lu percaya santet gak? Anjing. Lagi menikmati singkong. Tapi ngomong santet. Bisa dibilang percaya. Tapi gue nggak tahu. Apa ya? Belum ada di kehidupan gue yang benar-benar mengalami. setelah langsung mengalami. Cuman gue nggak tahu itu santet atau apa. Gue pernah liburan. Ya kan, liburan. Gue nggak akan sebut daerahnya lah. Karena gue hybrid lah. Gue panggil om gue Pak D. Ya kan, gue panggil om Pak D. Ya udah sore-sore lah di kampung, gimana sih? Di kampung tuh kayak ngerokok, nyebat. Itu posisinya jam 5:30 atau jam 6 sebelum maghrib lah. Itu kan. Nggak waktu meja cuy. Enggak bang. Gue ngeliat, lo tahu petasannya kayak tahun baru yang twing, Kayak roket gitu ya? Kayak roket, bener, yang kayak jangwe gitu kan. Ya. Jangwe, bukan. Gue takut nih, ya kan. Anjing, jangan dong. Gue tanya pada gue dulu, kok namanya petasan Pak D? Ya kan. Sesok namanya meninggal. Besok ada yang meninggal. Iya. Gue suka ngaco, nggak salah sembarangan kalau percaya gitu kan. Ya wes gitu kan. Ya udahlah. Habis itu pokoknya gue harus balik itu 6:30 karena semakin malam tuh daerahnya tempat Pak D gue tuh lumayan ya udah gelap karena daerah balik lagi kan. Dia menghadap kehidupan. Jam 7 sampai rumah, ya udah biasa aja. Subuh tuh bangun ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jeda dari rumah Pak D gue sama tempat meninggal tuh kayak berapa beda blok lah, gue nggak tahu. Pokoknya kayak orang rumah kampung gitu kan. Gitu. Jadi gue nggak tahu blok-blok kayak pokoknya belakangnya lagi kayak gitu. Tapi kan gue nanya, itu HP? Kok bisa nebak itu? Bisa kiriman? Ya mungkin santet. Tapi gue nggak ngeliat bentuk karmanya kayak gimana, meninggal gimana gitu. Cuma gue ngeliat petasan warna merah. Ping. Lu yakin tuh bukan petasan atau bukan flare gun? Dulu mungkin gue masih udah SMA sih dan udah kerja juga ya. Gue mikirnya dulu tuh kayak mungkin petasan dan udahlah ya. Hal-hal kayak gitu gue masih belum santai aja gitu kan. Cuma makin kesini gue penasaran kayak gitu. Penasarannya tuh kayak ini apaan sih? Keluar lah kalau di internet segala macam namanya apa? Ada sebutan baraspati ya. Sebutan baraspati, ada apapun itu atau kiriman. Gue nggak tahu sebutannya. Kalau di internet gue search di dulu tuh ada namanya WW Primbon. Dulu tuh ada majalahnya. Anjing, gue tahu lagi Primbon. Ya kan, zaman gue suka zodiak kan, gue liat di situ tuh biasanya gitu kan. Anjing baraspati. Ya udahlah. Ya kan. Cuma itu biasanya di tepatnya daerah om gue itu memang terkenal hal-hal gitu. Itu pokoknya gini. Selama gue 3 hari, gue nggak lama kesana. Pokoknya 3 hari itu hari kedua sore gitu. Nih, kita balik ke santet yang pertama ya tadi ya. Boleh. Dengan Padi lu ngomong kayak gitu berarti itu udah kejadian. Mungkin Padi lu udah ngeliat udah berapa kali ya? Mungkin udah sering atau ya mungkin ya karena dari warlock juga sana kan. Jadi kayak udah hal-hal kayak gitu udah biasa sama dia. Dia cuma bilang Al-Fatihah karena gue Katolik, mungkin doa salah Bapak kami atau salah Maria gitu kan. Jadi kayak oh ya sudah gitu kan. Ya meninggal kan at the end mau agama apapun yang penting doa kita ikhlas. Betul. Gitu kan. Jadi kayak gue cuma salah Maria cuma ya udah. Nah, soal santet lagi nih. Yang terbang itu nggak semua orang pasti bisa lihat. Setuju nggak? Gue nggak tahu. Nah,
Jadi gue ada cerita juga nih di. Tapi Topan, sebelum lu cerita, Hah? itu memang gak semua orang bisa lihat, tah? Mungkin bisa jadi. Gue nggak tahu karena kondisinya itu satu memang ya jam-jam setengah 6 jam hampir jam 6 kan coklat-coklat yang mau gelap gitu kan. Posisi gue ya lagi ngerokok, ngopi, ya biasa standar lah jadi dia di daerah. Berarti orang khusus doang. Bisa jadi kan, maksud gue kalau nyala itu masih ya orang pada nggak ngeliat sih maksud gue. Nah ini ada satu teori nih gue yang ini gue mau ceritain nih makanya jadi potong. Oh ya maafin gue. Jadi gue di kampung gue nggak usah sebut di mana nih, mungkin baru tahu kali lah. Sebutnya ya iya. Lah iya ya kayak gue ya. Ya iya, nyong. Jadi gue bertiga sama sepupu gue. Gue jalan dari rumah om gue tuh habis nonton lah waktu itu. Jadi setiap gue kesana tuh selalu diajak nonton di rumahnya bareng-bareng gitu kan. Itu gue pulang sekitar jam 1. Gue bertiga nih. Gue jalan berdua sama sepupu gue yang satu lagi di belakang. Di perjalanan itu pokoknya menuju ke rumah mbah gue deh, dari rumah om gue. Itu gue ngeliat ada selendang terbang cuy. Oke, sebentar, Topan. Selendang berarti kan ya kayak selendang kayak pasmina cuing kena angin gitu ya? Iya. Oke. Selendang, dan selendang itu bercahaya. Oh, selendang bercahaya tuh. Wow. Dan itu yang ngeliat, itu maksud gue kita lagi ngobrol bertiga gitu kan, cuma posisinya yang satu agak di belakang. Gue sama sepupu gue ini ngeliat, maksudnya penglihatan lagi ke sana, tapi yang di belakang nggak ngeliat. Dan itu terbang gini. Yang nge-wave gitu. Gitu. Ya. Nah, udah dong, gue kaget kan. Astagfirullahaladzim, gue bilang tuh apaan tuh gitu. Kondisi jam berapa? Pokoknya jangan jam 12, jam 1 deh. Oh, udah malam berarti. Udah malam, udah malam. Dan itu gang sepi banget kan, maksud gue di ya waktu itu sepi banget gitu. Yes. Dan ini bukan kota ya, desa gitu. Terus gue nanya ke sepupu gue, lu lihat nggak gitu? Sepupu gue lihat. Tapi yang belakang nggak ngeliat apaan sih mas? Ngeliat apaan sih mas? Gitu. Nah itu salah satu teori tuh menurut gue. Dalam waktu yang sama belum tentu satu orang ngeliat. Terus gue validasi kan ke om gue. Gue ceritain nih. Itu tuh om nih Dana ngeliat gini nih, ngeliat sebuah selendang terbang gitu. Bisa jadi tuh teluh. Teluh, gue pernah dengar lagi teluh. Okay. Nah ini sebenarnya gue masih agak rancu nih pengertian antara teluh dan santet nih. Mungkin ntar ada yang lebih berak lagi lah ya menjelaskan. Boleh. Ya. Jadi di kampung gue itu terkenal waktu itu namanya teluh intinya. Jadi ada orang nyari ilmu untuk mencari kekayaan? Iya mungkin ilmu atau kekayaan, tapi mengambil sari-sari kehidupannya anak kecil yang di bawah 40 hari. Itu terkenal banget di kampung gue. Topan. Ya. Berarti nggak suka deh cerita kayak gini, angkat AC-nya langsung ke atas kayak mendingan setengah gitu kan. Gue paling benci deh kayak gitu kan. Maksudnya ada ibu-ibu sudah melahirkan, sudah melewati 1 bulan ya, katanya 40 hari. Anak itu dia either diculik atau dibunuh atau ditumbalkan. Iya. Itu sebelum 40 hari. Kalau udah lewat 40 hari udah aman. Iya, berarti sebelum 40 hari. Ya. Berarti kan kondisinya bayi itu sudah lahir. Betul. Biadab. Nah, jadi tuh di sana tradisinya adalah ketika anak baru lahir itu warga-warga tuh begadangan tuh 40 hari tuh. Untuk ngejagain. Itu kayak di film ini bukan sih? Yang bayinya hilang, yang film hantu apa yang tapi masih kondisi masih dalam janin. Dan tiba-tiba dibelendung, tiba-tiba hilang. Wah. Lalu gue pernah nonton film apa gitu. Nah, itu ada cerita juga tuh. Tapi nanti lah ya kita bahas tuh. Oh, iya. Di sana tradisinya kayak gitu. Jadi yang punya bayi itu ya rela mengeluarkan uang setiap malam untuk beli kopi, beli cemilan dan lain-lain tuh selama 40 hari tuh. Dan untungnya warga-warga sekitar juga kompak. Pada ngejaga bareng. Dan itu gue kalau nggak salah dapat cerita, kalau nggak salah, gue dapat cerita dari om gue. Om gue itu melahirkan anak juga, yang emang melahirkan anak dong, masa kijang anjing. Maksud gue tante gue hamil terus melahirkan. Ya berak alhamdulillah. Terus
Om gue melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama selama 40 hari itu mengundang warga-warga untuk begadangan. Dan itu baru berakhir sekitar ya mungkin azan subuh tuh udah kelar tuh. Nah, gue pernah dapet cerita waktu itu hampir kebobolan cuy. Sepupu gue ini yang baru lahir ini. Jadi tuh gue teknisnya agak lupa. Nanti kita bisa main lah ke Brebes untuk nanya ke om gue langsung cerita dari beliau. Itu sempat hampir kebobolan. Detailnya gimana gue lupa. Pokoknya yang gue ingat adalah jadi atas rumah mbah gue itu plafonnya tuh, lu tau Anyaman ya? Tahu. Nah itu Anyaman itu rumah di desa banget. Nah di situ tuh udah geruduk gitu, udah kayak ada yang jalan gitu ya? Kayak ada yang jalan. Okay. Kayak ada yang jalan. Tapi itu bukan kucing atau? Bukan. Okay. Karena itu kalau ada kucing atau apapun tuh atap Anyaman kan pasti agak turun gitu dong. Oh paham. Ya kan? Itu benar-benar nggak ada apapun, cuma bunyi geruduk gitu. Nah, om gua entah gimana caranya dia inisiatif untuk ngambil gua lupa antara keris atau gespernya punya mbah gue deh pokoknya gitu. Terus diikat di kayu atau bambu gitu. Tuh dia geruduk di situ, disodok tuh gua. Disodok gitu. Dan meledak. Dar gitu. Kayak sesuatu yang meledak berarti ya? Sesuatu yang meledak. Oke. Dari situ ya udah berhenti tuh gangguan gitu. Tapi tetap dijagain selama beberapa hari. Nah, soal meledak ini relate dengan teori santet. Kalau meledak itu santetnya nggak nyampe. Iya, Pak Dego juga bilang kalau tiba-tiba yang apa namanya yang petasan itulah ya, petasan itu nggak meledak depan pintu atau gue lupa depan pintu masuk atau pokoknya meledak ada media lagi, itu nggak sampai meninggal orang yang dikirim itulah atau yang penerimanya itu ya, atau amit Tuhan gitu kan. Sama berarti case-nya meledak. Nah, gitu. Bahkan bukan nggak meninggal, bahkan nggak kena sama sekali karena mungkin ada beberapa faktor nih dari yang gua tahu ya. Bisa jadi kiriman itu terhalangi oleh suatu energi yang Betul, satu energi lain. Kalau gua sih sebutannya mungkin dia berdoa deket sama Allah, sama Tuhan di atas. Gua selalu bilang kayak gitu. Maaf ya, nggak apa-apa. Tuhan ayam. Anjing, belum ada apa-apa, laptop udah rusak. Anda. Goblok. Maafin gua. Bangsat orang. Kan gue jadi lupa kan? Itu meledak. Oh, meledak. Nah. Anjing depan tadi gue lupa banget. Enak banget lagi duduk begini, emang duduk mbak-mbak. Apa banget tadi ya? Ini meledak kan Pak Delu. Besok paginya ngecek nggak? Nah, saran gua pertanyaan. Pasti kan besok paginya ngecek loh. Kalau subuh meledak jedor, ada apa gitu di genteng, soalnya Pak Dego pernah cerita ketika ada yang gagal kayak gitu. Itu kayak gumpelan kayak kain, dikasih kain terus ikatnya tuh bukan pakai itu kayak benang wol, dalamnya tuh ya mungkin gua nggak tahu lah, ada tanah. Pokoknya itu ya mungkin tanah kuburan apa gua nggak ngerti lah ya. Itu beledaknya tuh, jadi ada wujudnya itu. Kalau sebutannya buhul sih kalau di Islam ya. Buhul ya? Buhul. Nggak ngerti gua. Buhul tuh medianya nggak masalah, media santet. Nah kebetulan kayaknya om gue nggak ngecek tuh, atau gue dicek gue tapi nggak tahu. Cuma logika gue adalah kayak itu agak repot banget tuh ngebongkar. Pastilah, karena kan itu. Rumah zaman dulu atau rumah beberapa daerah kan masih semi permanen dan tidak permanen, dalam arti bambu atau anyaman kayak gitu. Iya, itu pasti udah bongkar satu panel gitu, repot banget tuh. Cuma gue nggak tahu ya, itu beneran dicek sama om gue atau enggak. Pertanyaan gue adalah orang yang mau berilmu lah apapun itu lokal sana, orang warlock sana atau orang luar warlock, maksudnya bukan daerah situ. Yang mengirim dan pingin ya itu. Spesifik gue kurang paham. Jadi tuh satu desa itu luas banget tuh, desa gue itu luas banget. Kayaknya beda kecamatan mas sebetulnya ya? Iya, satu kecamatan cuma beda desa, sorry. Oke. Kayaknya gitu deh, satu kecamatan. Berarti masih sekitar daerah sana, maksudnya provinsi sana gitu kan.
Kayak contoh deh kecamatan sini kan kecamatan apa sih? Kebayoran Baru kan ada gunung, ada Pancoran, ada apa. Kebayoran Baru mana ada Pancoran sih? Ada Jakarta Selatan ada Kan Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran. Ini Kebayoran Baru nih spesifiknya. Tela, Keramat Tela. Oh. Kenapa Pancoran? Melawai. Melawai. Ini satu juga dia. Udah nggak usah nanya-nanya ke orang dah. Udah pokoknya gitu dah ku. Oh. Nah, maksud gue kayaknya sih beda daerah tuh karena lu nggak jadi dah. Ya udah nggak usah spesifik. Nggak usah spesifik. Ntar yang ada orang-orang ngelihat, nyoba lagi. Makanya. Gila-gila lo Pade. Tapi enggak lo, maksud gue gini lo. Ya, maaf banget. Nih, ya kayak lu siapa sih? Pasti orang-orang akan nonton di channel ini Cina bacot banget ya kan. Cuma gue kadang-kadang nggak suka gitu. Maksudnya cara instan untuk mendapatkan materi lah atau keinginan dia secara duniawi, ya kan, dengan cara ya kita ngomong secara jalur yang agak sedikit instan, lebih instan pada korupsi, gitu kan. Kalau korupsi kan ada proses segala macam, ya kan. Kalau instan itu kan lo harus mengorbankan sesuatu, either lo mencari tumbal atau lo menumbalkan dari part keluarga lo sendiri. Ya. Berarti apa? Lo egois, lo mau kaya, ibaratnya. Ini berdasarkan pengalaman film doang ya, gue nonton ya, bukan pribadi atau sekeliling gue. Kayak apa iblis apa yang Chelsea Islan film itu kan ngorbanin semua keluarga. Ibunya akhirnya meninggal karena bapaknya mau kaya. Egois nggak menurut gue? Ya gue nggak tahu dari lah kayak gimana. Gue nggak suka gitu. Oh lu nggak suka? Berarti lu nantang dukun-dukun santet di luar sana? Anjing, kagak. Lah lu bilang nggak suka? Enggak. Wahai para nggak usah. Nggak usah. Nanti gue dikirimin mendingan kirimin gue makanan. Gue tidak menyalahkan, bukan menyalahkan ya. Tidak. Ini benar dan salah itu semua balik lagi antara lu sama yang atas. Ya lu mau cepet kaya monggo, mau caranya beda-beda. Rezeki semua yang ngatur yang dari atas. Tuhan dan Allah gitu kan. Jadi ya this my opinion doang ya masalah yang lu mau kaya tapi please jangan ngorbanin sesuatu. Mending ngorbanin diri lu sendiri. Dalam arti lu capek. Lu apa daripada lu ngorbanin orang yang kasihan, lu dia tuh juga nggak tahu apa-apa gitu loh. Gue sih lebih enak kayak gitu. Bahkan yang dikorbanin kadang lebih menderita banget gue. Iya. Sakit dan lain-lain. Wah tuh gila sih. Gue pernah ngeliat video doang sih gitu kan. Gue nggak dari ya channel-channel seperti kayak gini juga ya kan. Cuma kan serius banget ya. Ini kan kayak semi ngelawak gitu kan gengs gitu kan. Dalam arti yang gelap, settingan merah, hitam kayak bopet lah. Bahomet atau bopet sih? Ya, yang Bopet mini ini yang enak itu makan. kenapa bopet? Itu yang tanduk-tandukan. Bapo. Nah itu maksud gue settingannya kan yang iya kayak rumah bordir gitu kan. Nah itulah gue nonton di sono ngelihat itu tuh pas di scan ya badannya apa sih ronsen ada paku-pakunya. Gue nggak tahu kan, gue oh anjir ini beneran. Kalau beneran gue bukan berarti nggak percaya ya, cuma gue selalu bilang ini kalau beneran kejadian bestnya di luar akan nalar. Maksud gue kayak main blow aja gitu, kayak anjir best banget. Nah ini gue punya satu teori nih. Please bentar, ya, tapi jangan tapi ini gue ngomong memang asbun, emang ciri khas gue kayak gini dan nggak usah kirim aneh-aneh deh gitu kan. Wahai para, Nggak ada. jadi kalau lu bilang mind blowing banget soal itu, Gak apa, gue pegangin memang tengah-tengah. gue pernah lihat juga Apa? podcast. Lu tahu kisah Tanah Jawa dong? Oh tahu mas lucu itu kan? Kok mas lucu? Om Hao? Yang gede ya lucu yang kayak Giant. Ya Ya gue bilang lucunya bukan berarti suka ya Om Hao ya. Om Hao. Nggak lebih tepatnya lucu aja kayak Giant. Gue suka Giant soalnya. Gede-gede tinggi. Itu podcast ngobrol sama dokter bedah Oh forensik berarti ya? No, real bedah. Oke. Operasi. Oke terus? Beliau itu pernah menemukan satu kasus. Itu pokoknya disebutin kalau nggak salah manusia paku deh. Ada namanya siapa gitu, manusia paku. Itu perempuan. Oke. Beliau itu membedah seratusan paku di dalam tubuh pasien ini Dan yang lebih gila lagi, ini mungkin ya bisa nonton aja lah ya videonya. Ini gue cuma highlight sedikit aja. Yang lebih gila lagi adalah
semua tuh di ronsen udah beres nih kok. Terus tiba-tiba nggak berapa lama si pasien itu teriak-teriak lagi. Ini kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Dia teriak-teriak karena ada paku tiba-tiba muncul di sini cuy, di sikut sini. Iya, twing gitu tiba-tiba. Nah, tiba-tiba muncul dan itu keluarnya di apa yang tau gue? Di ruqyah. Di ruqyah Ya, doa. dibacain doa karena menurut dokter itu kayaknya ini udah nggak masuk akal nih. Betul. Dan ada satu quotes dari dokter itu yang gue suka banget. Ahli itu adalah orang yang tahu batasan. Betul. Jadi batasan ilmu lu sampai mana? Kalau misalkan lu nggak tahu tentang ilmu ini, yaitu lu harus nyari referensi dari orang lain atau dari ilmu lain. Nah itu gila banget sih menurut gue tuh. Jadi sihir itu memang intinya ada gitu. Jadi kita wajib percaya juga sebagai manusia lah ya. Iya. Soalnya itu udah benar dibuktikan sendiri sama dokter itu, dan menurut gue dokter itu tuh tidak ada intensi untuk membohongi masyarakat segala macam tuh kayaknya nggak mungkin deh. Karena mungkin ada kode etik kali ya kalau kedokteran kan. Pasti. Sebenarnya gini, kalau ngomongin dunia sihir atau apapun itu di Katolik pun juga ada. Jadi memang ada pastor atau pendeta yang ahli eksorsisme gitu kan. Jadi kayak ya mungkin kiai haji yang buat ruqyah segala macam tempat gua pun juga ada gitu kan, yang gua pernah datang sendiri dan melihat sendiri gitu kan. Cuma nggak suka expand ya, karena kan agak sempit lah. Maksudnya dikit. Kalau di Katolik itu tuh ada gini. Kalau di Katolik itu belakangnya tuh pasti Romo siapa, belakangnya tuh yang pernah gue bilang ke lu kan. Ada PR, ada SJ, itu kan intinya ordoh gitu kan. Ordoh itu kayak lu diutus untuk jadi apa nih? Jadi guru kah, jadi pengajar, atau jadi penghibur. Penghibur tuh maksudnya bisa main musik untuk orang-orang sakit. Ada juga ordo yang itu setahu gua yang khusus buat eksorsisme. Betul, kayak gitu. Dan di Jakarta tuh kayaknya ada deh. Maksudnya di literal di Indonesia pun juga ada gitu. Cuma gue nggak perlu sebut lah. Tapi intinya semua agama, gue mungkin nggak mau ngomong semua agama ya, sorry. Lebih ke di agama gue lah gitu. Di Katolik itu ada kayak gitu. Divisi khusus sendiri tuh. Ada divisi khusus sendiri gitu. Cuma memang nggak common ya. Mungkin nggak setiap gereja atau paroki itu ada. Gitu. Di luar negeri santet itu bahasanya apa sih guys? Sainted enggak dong. Curse bisa juga sih. Kayaknya ada satu kutukan curse ya. Atau voodoo tapi spesifik ke Afrika kalau nggak salah. Iya. Wah, gue suka banget lagi film-film gitu. Gue pecinta American Horror Story. Ada part yang season yang ngomongin voodoo. Keren. Mungkin sama kayak di sini kan. Sini kan ada kan yang kalau boneka apa yang incut bisa ketemu wabiknya, ya kan? Itu mirip-mirip kayak santet sih sebenarnya kalau gitu. Iya, hampir sama. Cuma medianya boneka tapi kalau dia. Medianya boneka. Gue sebenarnya punya cerita lagi soal santet. Cuma ini masih apa ya? Bisa iya bisa tidak. Gue punya. Sebentar. Topan. Tadi kan kita intermezzonya agak loncatnya jauh-jauh tuh dari yang gue ngelihat petasan, terus di daerah lu ada teluh, ya kan, terus yang 40 hari segala macam. Kita review movie, kita recap dulu nih bentar nih, ya kan. Terus lu ada cerita lagi apa masalah yang paku-pakuan, ya kan, bener kan, lu sama si Mas Giant, Om Hao, si Mas Giant gitu kan. Terus kesimpulannya dulu sebentar dari pembahasan kita, ya kan, biar enak ngedit ya, bisa jadi 2 video nih. Boleh. Teluh dan santet itu sama atau enggak? Kalau nggak tau, mungkin opini gue dulu ya. Boleh. Pemikiran gue adalah santet itu gue nggak suka sama orang atau sirik dengan bisnis usaha dia atau apapun itu. Gue kirim dia jedor meninggal, gue ada kepuasan cara sayang gue nggak ada. Itu analogi gue, maksudnya untuk orang mau ngirim santet. Kalau teluh kan berarti dengan yang based on tadi lu cerita ya, ada tujuannya. Antara mau memperkaya diri sendiri untuk ilmu kekayaan atau apapun itulah, berarti kan ada value-nya. Itu benar atau enggak? Itu opini gue, berarti gue bisa ngebedakan teluh itu untuk ada sesuatunya, santet itu untuk kepuasan. Ya gue sirik malu bisa secara bisnis, dendam kayak gitu.
Kalau dari gue kayaknya perbedaan, gue nggak tahu ya spesifiknya ya. Dia bisa salah juga balik lagi. Ini hanya perbedaan bahasa doang sih. Mungkin sama tujuannya sama-sama menyakiti ya. Santet iya, teluh iya. Tapi sorry tadi gue agak ralat sedikit. Mungkin yang di kampung gue itu orang sana nyebutnya teluh. Tapi menurut gue itu adalah bentuk sebuah pesugihan. Atau ya entah pesugihan, entah mencari ilmu atau apapun itu namanya. Dia berubah menjadi seperti selendang itu untuk mencari entah kekayaan, entah ilmu. Ya, something lah ya. Ya, something. Kalau untuk santet dan teluh ini kayaknya mirip-mirip nih. Sekarang tujuannya untuk sama-sama menyakiti gitu. Mungkin kita bahas ini itu spesifik dulu aja. Boleh. Ya kan, dalam arti balik lagi kita berdua hanya ya orang yang suka ngobrol. Betul. Ya kan, tipe-tipe yang udah bapak-bapak, ya kan, yang itu satu lagi yang masih yang emang suka ngebacot dan yang kebetulan kayak ya berfaedah kali ya gitu. Bisa kan jadi. Dalam arti coba kita berfaedah dengan apalah pengalaman yang kita punya atau cerita-cerita yang gue alamin dan sebaliknya lu juga Pak D gitu kan yang lu alamin. Mungkin dari gue itu dulu untuk yang kali ini gitu kan. Oke. Thank you gengs. Ya. Sampai ketemu di next episode ya. Dah. Peace, love, and go. Ya ampun tua banget bang.